pagi. Pagi. Baiklah, sekarang kita akan melakukan konseling populasi khusus dengan layanan konseling individual. Sebelum kita melakukannya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Baik. Sebelum kita melakukan konseling individual, sebaiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dana Rika, saya dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Jambi. Dan kalau boleh tahu nama kamu siapa? Saya Firly Frasilia, siswa SMA Negeri 4 Kota Jambi, yang lebih tepatnya fase effort. Kamu boleh mau memanggil saya senyaman mungkin abang atau bapak. Oke. Senyaman kamu. Baik, kamu pernah melakukan konseling individual seperti ini? Belum sebelum. Baik, saya jelaskan sedikit. Konseling individual adalah proses pengentasan masalah yang dilakukan antara konselor, yaitu saya sendiri, dan kamu sebagai klien. Iya. Baik, dan saya akan menjelaskan beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, di mana semua yang kamu ceritakan hanya kita berdua yang tahu dan sebatas ruangan ini. Dan jika ada yang ingin tahu, saya harus bertanya kepada kamu apakah boleh. Dan asas keterbukaan, di mana saya meminta kamu untuk bercerita tanpa ada tekanan dari manapun. Oke, baik. Sekarang kita mau membahas angket yang kami isi kemarin. Di sini kamu belum tahu cara mengenal dan memahami diri sendiri. Alasannya kenapa? Kami belum tahu diri kami itu kayak mana, terus kami belum bisa mengerti keadaan diri kami. Intinya kami belum tahu nih jati diri kami itu gimana kami ngendaliin diri kami belum tahu cara. Dan kamu kadang kurang menjaga kesehatan diri. Iya. Alasannya? Misalnya ya, I don't know. Kalau ada problem, kami ngelampiasinya ke makanan. Iya, gitu. Problem seperti apa? Misalnya kayak mana? Kami kebanyakan problem di masalah fisik. Oh, Iya. Fisik kami yang bikin kami insecure. Dari situlah kami sering memikirkan hal-hal yang tidak perlu kami pikirin. baik, selanjutnya kamu kurang suka dengan salah satu bagian dari tubuh saya. Apa? Gak tahu kenapa kami mikir kenapa kami harus beda dari yang lain. Terus Aku mau merasakan apa kayak gini juga. Badan kamu besar. Cerita. terkadang orang tuh bercandain masalah fisik, tapi menurut kami itu tuh hal sensitif. Kami gak bisa. Kamu pun merasakan apa yang kamu rasakan. Menurut kami, kenapa harus fisik yang dibercandain? Kenapa titik fokus kecantikan orang itu harus disamaratakan? Karena bagi saya, kita tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak bisa kita samaratakan. Jadi kami merasa kami sering dibully sama kawan kami. Tapi walaupun itu bentuk bercandaan, menurut kami itu nggak bisa ditoleransi. Selanjutnya saya merasa orang lain lebih menarik penampilannya. Iya, menurut saya, bagi saya tuh kayak
apa sih kamu tuh nggak cantik menurut saya. Teman saya tuh kenapa dia bisa cantik, kenapa saya nggak bisa, terus kenapa saya harus dihina dan dibully. Padahal kembali lagi setiap orang tuh punya kelebihannya masing-masing, nggak bisa menghakimi diri seseorang itu sendiri. Baik, setelah mendengar cerita kamu tadi, saran abang sih gini, kamu harus tahu apa kelebihan dari diri kamu, dan kamu harus melatih itu terus dan mendalami bakat yang kamu di dalam tubuh kamu. Dan hasil yang abang lihat ini, kamu ini seperti insecure dengan body kamu, dengan tubuh. Baik, menurut abang sih gini, itu tidak perlu dipikiri kayak perkataan orang, bercanda orang. Sebenarnya kita harus ada pemikiran untuk sikap bodoh amat. Terserah. Tapi inti kan benar kamu bilang tadi, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin orang itu ada kekurangan tapi tidak terlihat. Iya. Benar. Iya, benar kan? Dan kelebihan kamu itu harus kamu gali terus agar mereka bisa diam. Dengan prestasi yang kamu lakukan, pasti orang itu diam. Dan abang pernah merasakan itu semua. Kamu lihat benda membesar, tinggi, tapi kayak gitu, harus sikap bodo amat. Ya terserah mau ngomong apa, tapi kita harus berpikir, kita harus maju. Kamu masih ada orang tua lengkap? Kalau abang harus berpikir untuk mengganti posisi ayah di dalam keluarga abang. Jadi kamu harus berpikir lebih maju. Ada yang perlu ceritakan lagi? Baiklah, counseling yang kita lakukan telah selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami juga makasih sama abang. Jadi kami sedikit lega, bisa bercerita sama orang yang mungkin walaupun kami nggak kenal abang, tapi kami percaya sama abang. Makasih. Ya itu aja. Terima kasih, selamat siang. Siang.